Halo Kak Joanna, apa kabar nih? Halo, aku baik sekali kabarnya. Nah ini kan sekarang ikut terlibat dalam film Siapa Dia. Ya, Boleh diceritain kasih perannya seperti apa di jadi di film Siapa Dia ini aku berperan sebagai Maria namanya. Maria ini adalah seorang gadis di di Indonesia era kemerdekaan kayak tahun 45 gitu, dan dia adalah seorang gadis PMI gitu. Jadi perannya Maria kayak gitu. Ini film musikal pertama atau udah pernah sebelumnya? Pertama, ini Oh. film musikal pertama aku, jadi sangat apa ya, bersyukur banget sih bisa dipercaya untuk bisa ikutan di film ini, main sama penyanyi-penyanyi hebat sama aktor-aktris hebat gitu kan. Jadi ini yang pertama. Gimana awalnya pas ditawarin tuh sampai akhirnya oke join deh. Pas ditawarin jujur agak merasa kayak masa iya sih gitu kan, tapi kan aku nggak akan pernah tahu kalau aku nggak mencoba, toh juga casting anyway gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, apa salahnya aku coba aja casting, kalau emang diterima ya berarti cocok, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting aku udah coba. Dan akhirnya waktu pengalaman casting itu juga pengalaman baru sih buat aku, casting untuk sebuah musikal. Terus pas akhirnya dikasih tahu kalau aku dapat peran si Maria ini, aku happy banget gitu, karena seneng bisa punya pengalaman ini. Pas casting nyanyi lagu apa kan? Apa actingnya doang yang dicari atau? Aku lupa ya, pas casting tuh kalau nggak salah aku nyanyi sebuah lagu, tapi bukan lagu yang akhirnya aku nyanyiin di film gitu. Jadi ada berapa lagu yang dibawain pas itu? Sama Maria atau Sama sama Maria. keseluruhan film? Kalau keseluruhan ada 14 tuh Iya, ya? ada banyak kan. Kalau Maria itu satu atau dua gitu. Nah, bekerja sama dengan Gari Nugroho sendiri seperti apa sih pengalamannya untuk Kak Joanna? Aku amazed banget sih itu. Jadi mungkin kalau beberapa orang, aku kaget gitu dengan apa namanya, Mas Garin itu sangat detail orangnya tentunya ya. Tapi satu hal yang sangat membekas di memori aku adalah waktu di momen syuting itu ada banyak perubahan. Jadi ada banyak yang kita udah latih, kita udah kita latihan gitu kan selama workshop dan segala macam. Terus ternyata pas on set itu ada banyak perubahan gitu. Tapi entah kenapa pas akhirnya kita lakuin perubahan itu, kita coba, terus kita lihat hasil akhirnya, kok bisa gini ya, bisa kayak terjahit dengan indah banget gitu. Jadi aku tuh nggak ngerti sih ada apa di otaknya Mas Garin, tapi kayak dia bisa tuh ngerombak-ngerombak, tapi jadi malah jadi punya pesan yang lebih dalam lagi gitu dari filmnya gitu sih. Berarti banyak improvisasi ya, selama syuting itu? Tapi bukan improvisasi, jatuhnya bukan improvisasi ya, cuman kayak ada beberapa perubahan. Tapi aku ngerasanya karena dalam waktu kita latihan dan workshop itu udah menjadi satu juga sama pemain-pemain yang lain. Jadi waktu ada perubahan itu kayak oke, ayo kita coba gitu kan, dan hasilnya malah keren gitu sih. Instingnya Mas Garin masih. Kayaknya seperti itu. Nah, untuk Maria sendiri seperti apa sih karakter spesifiknya di, kan ini periodik banget ya, Iya. masa kemerdekaan? Ya, jadi kan memang di film Siapa Dia ini kan akan ada beberapa era-era dari film Indonesia gitu kan, dan kebetulan si Maria ini di era tahun 45-an, tahun kemerdekaan. Karakternya Maria sendiri, dia mungkin lebih ke gadis yang apa ya, tipikal gadis PMI, gimana sih, dia mau memberikan hidupnya buat melayani orang gitu kan, dan dia baik, apa namanya, ceria, dan ya keceriaannya dia itu yang akhirnya membawa dia ke sebuah momen akhirnya bisa bertemu sama siapakah dia. Oke. Gitu. Nah ini kan berarti film Kak Joanna setelah 10 tahun, berapa tahun terakhir? Ini sebenarnya terakhir syuting itu tahun 2020, 2020 pas baru mulai pandemi. Iya, berarti udah 5 tahun yang lalu ya. Kenapa akhirnya mau balik lagi ke film? Mau banget sebenarnya, memang kayak aku mau banget untuk balik ke syuting lagi di dunia film lagi, tapi memang menunggu momen yang tepat, terus juga
pas dapat tawaran ini juga kayak ini nggak mungkin dilewatkan, film musikal sama Mas Garin sama teman-teman pemain yang keren-keren semua. Jadi ya memang udah waktunya aja sih untuk mulai balik lagi. Kamu sendiri, pandangan kamu terhadap film musikal di Indonesia itu seperti apa sih? Kan memang nggak banyak ya. Iya. Tapi kalau dari kamu sendiri seperti apa kalau melihat selama ini? Memang nggak banyak, tapi setiap kali keluar selalu keren gitu kan. Mungkin karena nggak banyak itu ya, jadi kayak selalu kalau ada film musikal pasti kayak ditunggu-tunggu dan selalu bikin kayak bikin seneng gitu nontonnya. Jadi aku berharap film Siapa Dia ini juga selain film musikal tapi juga tentang sejarah perfilman di Indonesia. Jadi ya aku berharap bisa menyenangkan para penonton sih. Apa yang menarik dari era kemerdekaan yang dirasakan dari karakter Maria? Yang menarik dari era kemerdekaan Selain kostum ya, mungkin kostum pasti beda. iya lah, karena semua era ini kan punya kostumnya masing-masing. Itu juga sesuatu yang harus diperhatikan juga dari film Siapa Dia gitu kan. Tapi kalau yang menarik dari era Siapa Dia mungkin nggak tahu ya. Mungkin masih bisa relate sama masyarakat zaman sekarang kali ya, karena kan kalau ngomongin era misalkan era tahun 20-an, 30-an kan ini masih udah lama banget gitu kan. Tapi kalau era kemerdekaan kan kita masih sering bicarakan, masih sering ngomongin gitu. Jadi menarik sih momen-momen kemerdekaan itu. Terus ada pengumuman di radio tentang kemerdekaan gitu. Susah nggak sih main di film ini? Karena kan acting iya, nyanyi iya, koreo juga ya. Susah, tapi aku aku berusaha meyakinkan diriku sendiri aja bahwa kalau emang kita dipertemukan dengan proyek ini ya pasti mereka percaya aku bisa memberikan sesuatu. Dan aku juga bersyukur banget karena kan aku nggak sendirian, aku juga banyak dibantu sama coach sama latihan nyanyi, latihan koreo, semuanya kan dibantu, nggak aku berusaha sendirian gitu. Jadi kayak aku pasti bisa. Tadi Niko sendiri katanya koreo tuh paling susah banget karena kan banyak yang harus diingat, gerakan juga, lirik juga. Kalau kamu apa yang dari 3 elemen itu, acting, nyanyi, sama koreo tuh menarik, apa yang paling susah di antara 3 itu? Kalau aku yang susah adalah menggabungkan ketiganya di satu momen yang bersamaan gitu kan. Ada ya? Lo ya kan kita sambil nyanyi sambil gerak badannya, terus harus sambil acting juga. Jadi itu menurut aku kayak wow, keren banget sih. Mungkin ya anak-anak orang-orang yang biasa di dunia teater, di dunia musikal itu kayak mereka keren sih bisa multitaskingnya seperti itu gitu. Kalau suruh latihan koreo, oke, latihan koreo sejam hafal gitu kan. Tapi terus habis itu kita harus ngulang koreo itu dengan sambil nyanyi. Itu keren sih. Pengalaman tak terlupakan selain itu di lokasi syuting apa lagi? Pengalaman tak terlupakan adalah kesehariannya sama teman-teman pemain yang lain. Karena kan di sini pemainnya banyak ya gitu. Dan banyak barengnya gitu. Jadi karena filmnya musikal jadi nggak yang misalkan mainnya cuma sendiri di satu scene ini, enggak. Jadi karena sering bareng, sering rame-rame, terus di luar kota, jadi seru aja sih spending time sama mereka. Jadi kekeluargaannya dapet banget. Syutingnya di mana? Kita syutingnya di Semarang, Solo. Berapa Jogja lama? nggak sih? Ada Jogja nggak ya? Aku lupa lagi. Berapa lama tuh periode syuting itu? Kalau shooting days-nya sekitar 20-an sih, di bawah sebulan. Tapi persiapannya yang wow. Persiapannya berapa lama? Hampir 3 bulan. Berarti harus sesiap itu ya karena banyak yang diperlukan. Iya, betul. Untuk ini sendiri Kak, next projectnya? Next projectnya ada tapi masih dirahasiakan. Gimana dong? Oh, tapi ada film layar lebar? Iya, dan pasti akan sangat ditunggu-tunggu juga. Tapi masih dirahasiakan. Ya udah, oke. Makasih ya. Terima kasih.